Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, lagi sekali kita dapat bersua semula untuk kita mengisi sebagian masa kita, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, kita manfaatkan untuk mengkaji, mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bagi kita mendapatkan pengajaran dan panduan dalam menjalani kehidupan, memandang kehidupan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, Zat yang Maha memberikan kita kehidupan dan kematian. Kajian kita pagi hari ini kita akan teruskan menyambung penjelasan kita tentang arti kehidupan. Masih bicara bab yang keempat, muka surat 35. Ayat pertama telah kita berikan penjelasan panjang lebar. Ayat pertama pada muka surat 35 telah kita berikan penjelasan panjang lebar. Jika tidak salah, kalau tak salah, saya telah sampaikan penjelasan yang terakhir tentang ayat ini berkaitan dengan sifat kematian yang akan menjadi pemutus, penamat kehidupan kita di dunia ini untuk kita memulakan kehidupan berikutnya, yakni di akhirat. Kita telah pelajari sama bahawa kematian makhluk Allah yang satu ini
Datangnya kematian menurut Al-Quran, pertama, ia bersifat memaksa. Dan sentiasa bersedia menghampiri manusia, walaupun mungkin seorang manusia itu coba mengelak dan menghindarkan diri daripada risiko kematian. Jadi kematian bersifat memaksa. Itu yang kita telah jelaskan dalam surah Ali Imran 154. Kematian juga sifatnya sentiasa mengejar. Jadi posisi kematian itu mengejar. Sementara kita dalam posisi dikejar. Kita boleh bayangkan, biasanya yang mengejar lebih bersemangat daripada yang dikejar. Apalagi yang mengejar ini tidak mengenal arti putus asa. Kematian sentiasa bersifat mengejar. Dan kita dikejar. Walaupun kita coba lari, meninggalkan mana sajalah, mensembunyi di mana sahaja. An-Nisa 78 ada, Al-Jumu'ah ayat 8 disebutkan. Berikutnya, kematian ini datangnya menjemput kita secara tiba-tiba. Sehingga tidak ada siapapun daripada kita yang telah ditetapkan oleh Allah kematiannya, termasuklah para nabi, tidak mengetahuinya bila ia akan menemui ajalnya, di mana, tidak diketahui. Tak ada siapa yang tahu. Dan itu yang Allah nyatakan dalam surah Luqman ayat 34. Luqman 34. Di samping itu kematian sifatnya yakni telah ditetapkan waktunya. Bila akan menjemput kita, waktunya telah ditetapkan. Dan ia sentiasa tepat pada waktunya. Tidak boleh cepat, tidak boleh lambat, walaupun sesaat. Sebab itu hakikatnya kematian itu berlaku disebabkan kerana ajal. Ajalnya telah tamat. Expiry date yang Allah telah tetapkan telah habis. Matilah. Selagi ajal belum tamat, seseorang tidak mati. Walaupun dia sakit. Tapi bila ajal telah tiba, ia akan mati. Walaupun dia sedang sihat walafiat. Sebab itulah syarat kematian tidak semestinya sakit. Kalaulah untuk mati orang syaratnya mesti sakit, ya yang sihat-sihat bolehlah berangan-angan umurnya panjang lagi. Syarat untuk mati juga tidak semestinya tua. Bila tua maknanya dah dekat ajalnya, bila muda belum. Tak juga.
Kanak-kanak 5 tahun mati, 10 tahun mati, baru lahir mati. Inilah yang perlu kita fahami benar dalam hidup. Apalagi pada penjelasan-penjelasan yang lepas, kita telah pelajari sama apa kata Ali bin Abi Thalib kaitan dengan kematian dan kehidupan ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata yang maksudnya, setiap kali aku fikirkan kehidupan dunia ini, setiap kali aku fikirkan, aku renungkan segala kehidupan di dunia ini, kehidupan kita, kehidupan hayawan, kehidupan tumbuh-tumbuhan, aku temukan kematian di ujungnya. Setiap kali aku fikirkan, aku renungkan kehidupan sekarang, aku dapati, aku temukan kematian di ujungnya. Ya, bayi lahir hari ini, kita pikir, mati juga. Pokok yang sekarang sedang berbuah lebat, suatu hari mati juga. Sebaliknya, setiap kali aku fikirkan tentang kematian, aku renungkan tentang kematian, aku dapati adanya kehidupan di ujungnya. Aku temukan kehidupan padanya. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib luar biasa. Sedangkan manusia ini ingin hidup. Ingin hidup. Jadi kalau kita ingin hidup yang sebenarnya, banyak-banyakkanlah memikirkan kematian. Karena memikirkan kematian, atau bila orang dah mati dalam erti kata tidak lagi hidup di sini, ia telah memulakan kehidupan yang sebenar-benar hidup. Sementara bila memikirkan kehidupan yang di sini, sesehat manapun, sekaya manapun, sehebat manapun, mati. Itulah kematian yang menjadi sempadan, batasan antara yang di sini dan sini. Jadi saya tegaskan, kematian setiap yang hidup ini sebenarnya bukan penamat. Itu yang jelas. Bukan penamat segala sesuatu. Bukan. Ia hanya penamat tempoh yang Allah tetapkan untuk makhluk hidup di sini saja. Bukan penamat dalam atas selesai segala masalah. Sebenarnya dengan sebab kematian, seseorang itu akan memulakan hidup yang sebenar-benar hidup. Wallahu a'lam. Mari sekarang kita pelajari ayat yang kedua di dalam buku ini, muka surat 35. Tolong dibuka bukunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah Allah Zat yang telah mewafatkan kamu pada malam hari. Nanti dijelaskan apa metafa. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dia mengetahui apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fih. Kemudian ia bangkitkan kamu padanya.
Ya, siang hari. Liyuqadha ajalum musamma. Karena ia tidak ditetapkan ajal tempoh yang telah ditetapkan. Kemudian ilaihi marji'ukum, kepadanya tempat kembali kamu. Yunabbi'ukum, kemudian dia akan memberitahukan kepada kamu. Bima kuntum ta'malun, segala apa yang kamu telah kerjakan. Ya mas sekalian, kalau kita perhatikan, begini ya sekarang. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ini surah Al-An'am ayat 60 ya. Al-An'am yang dibacakan tadi Al-An'am ayat 60. Bila kita perhatikan ayat sebelumnya, Al-An'am 59, coba Jamal lihat Qur'annya. Al-An'am 59 sebelumnya. Di situ Allah menceritakan tentang kamalu ilmihi. Saya ulangi. Al-An'am 59, Allah memberitahukan kepada kita tentang kamalu ilmihi, kesempurnaan ilmunya. Ilmu Allah maha sempurna. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui olehnya. Sehingga dengan ilmu Allah, dengan ilmunya Allah, bagi Allah tidak ada yang lepas, tidak ada yang sedang, tidak ada yang akan. Karena semua telah diketahui. Bagi kita, karena ilmu kita terhad adalah, oh ini sudah lepas lah, oh ini sedang, ini akan datang. Itu bagi kita. Waktu bagi kita ada 3. Yang lepas, yang sekarang, yang nanti. Bagi Allah tidak ada. Karena ilmunya sempurna. Tidak ada yang tidak diketahui. Bukankah seharusnya itu ciptaannya? Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui? Itu ayat 59. Maka ayat yang ke-60 ini, Allah ceritakan, kamalu kudratihi. Nah, saya hanya nak menyampaikan ini. Ayat 59 cerita tentang kesempurnaan ilmunya, ilmu Allah. Ayat 60 Allah nak beritahukan kepada kita tentang kesempurnaan kekuasaannya. Ilmunya sempurna, kudratnya pun sempurna. Cukuplah, lengkaplah sudah. Dirasakan itu. Sekarang kita berhadapan dengan firman Allah, di mana Allah nak memberitahu kepada kita, menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya, betapa dahsyatnya kekuatan, kemampuan, kekuasaan yang dia miliki. Ini dalam ini contohnya, dia yang mematikan kamu malam hari, yang dimaksudkan menidurkan. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Dia yang menidurkan kamu malam hari dan dia yang membangkitkan. Menjadikan kamu berjaga, bangkit daripada tidur. Kemudian kepadanya nanti kamu akan dikembalikan. Kemudian dia akan memberitahu kepada kamu apa saja yang kamu lakukan. Ini kesempurnaan kudratnya. Jemaah sekalian, pertama kita ingin bicarakan ayat ini, yakni firman Allah, wa huwallazi yatawaffakum billail. Yang hampir semua mufassir boleh katakan begitu, memahami bahawa ayat ini bermaksud dialah Allah yang menidurkan kamu. Yatawaffa situ mana menidurkan.
bukan mematikan. Kenapa? Karena di belakang ada tsumma yab'atsukum fihi. Jadi pertama, ayat ini cerita tentang kuasa Allah yang Allah tunjukkan kepada kita melalui apa? Tidur. Mungkin bagi kita tidur ada sesuatu yang biasa dalam hidup. Tapi betulkah tidur ini hanya sesuatu yang biasa? Sehingga kita melihatnya perkara yang biasa. Sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa yang luar biasa daripada tidur karena kita menganggapnya tidur itu biasa. Lalu apa arti kehidupan kita? Apakah hidup kita akan berarti jika sesuatu yang luar biasa seperti tidur, tiba-tiba kita menganggapnya, melihatnya benda yang biasa? Itu satu. Bila kita mau hidup kita ini ada artinya menurut Allah, atau bila kita mau mampu memahami kehidupan ini sebagaimana yang Allah suruh kita memahaminya, maka pandanglah, anggaplah, yakinilah dan rasakanlah sesuatu yang Allah kata luar biasa sebagai benda yang luar biasa. Bukan satu yang biasa. Dalam hal ini, tidur. Pertanyaannya, berapa ramai daripada kita agak-agak yang menganggap tidur ini sesuatu yang luar biasa? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Atau bahkan majoriti manusia, kalau tak dikatakan semua, menganggap tidur ini ya fitrah lah. Memang fitrah manusia. Natural lah orang boleh tidur. Itu nature dah. Ngantuk tidur, ngantuk tidur. Walhal Allah beritahu kita, wahai manusia, kamu nak tahu bahawa aku ni Maha berkuasa. Ya, ya Allah, kami nak tahu, nak lihat. Kamu percaya atau tidak? Aku punya kuasa yang sangat dahsyat. Kami percaya Allah. Kalau kamu nak mengetahui kuasa aku yang hebat, aku nak tunjukkan kuasaku. Ya Allah, sila ya Allah, tunjukkan kuasamu. Lalu Allah kata, ya aku tunjuk kepada kamu kuasaku, yakni aku jadikan bagi kamu tidur. Tiba-tiba kita kata, tidur? Apa ajaibnya tidur? Apa perlunya tidur? Kami ingat, ya Allah, kuasa dahsyat yang kau nak tunjukkan pada kami ini boleh meletupkan gunung dengan tiba-tiba, membelah matahari ke, menghendaki seekor ayam beranak kambing ke. Mungkin kita pikir itu. Ini sering, saya ulangi, ketika kita belajar tentang tafakur pun kan selalu saya kata begitu. Mungkin bagi kita, bila Allah tunjukkan kuasanya, menghendaki ada seekor ayam beranakan kambing, baru kita kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul kami nampak dan kami yakin Allah Maha Kuasa. Betapa tidak ada ayam beranak kambing. Saya yakin. Tapi Allah rupanya dari awal lagi sudah beritahu kita. Tanda kuasa aku yang maha dahsyat ini, yakni aku jadikan tidur buat kamu. Nah, disinilah homework kita ya Mas. Ini jadi homework kita nih. Yakni, sudahkah kita merasakan, memahami, meyakini bahwa tidur yang kita lakukan setiap harinya ini
tanda kebesaran Allah sekaligus nikmat yang besar daripada Allah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Baik, secara ringkas jamaah sekalian, saya hanya ini sebagai koleksi fikir saja ya. Ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang tidur lah. Ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang tidur, yakni naum ke, atau manam ke, ya. Yakni lebih kurang ada 9. Ada 9 kali kalimah tidur atau ayat-ayat berkaitan dengan tidur di dalam Al-Quran. Ayat ini cerita tidur, tapi tak disebut tidur, ya tawaffa. Ada 9 semuanya ya. Ya, saya ringkas saya sebutkan ada 9 itu ya. Al-Furqan ayat 47, Al-Baqarah ayat 255, Al-A'raf 97, Al-Anfal ayat 43, Ar-Rum 22, As-Saffat ayat 102, Az-Zumar ayat 42, Al-Qalam ayat 19, dan yang terakhir yang ke-9, An-Naba ayat 9. 9 ayat ini, di situ Allah cerita tentang tidur. Dengan, ya kadang Allah gunakan kalimat naum, kadang-kadang Allah gunakan kalimat naimun, orang-orang tidur. Allah kadang gunakan kalimat manam, manam masa tidur, atau tempat tidur. Dan lain sebagainya. Contohnya, waja'alna naumakum subata. Jadi saya ingin sampaikan yang pertama, tidur adalah tanda kuasa Allah. Ingat ya, tadi apa saya katakan, ayat sebelumnya, ayat 59, surah apa namanya, Al-An'am yang kita pelajari, Allah cerita tentang kesempurnaan ilmunya. Oke. Ayat 60, surah Al-An'am, Allah cerita tentang kesempurnaan kudratnya. Kan tadi saya kata begitu. Nah, salah satu daripada tanda kesempurnaan kudrat Allah adalah Allah jadikan kita, buat kita tidur. Ya tawaffakum billail. Ini erat sekali hubungannya. Dan tidur ini, jemaah sekalian, bukan sekadar bukti kuasa Allah yang maha dahsyat. Tidur juga sebagai bukti nikmat Allah yang maha besar. Begitulah cara melihatnya. Saya ulangi. Tidur bukan semata-mata tanda kuasa Allah yang maha dahsyat, maha besar. Tidur juga sebagai bukti nikmat Allah yang sangat-sangat besar bagi kita. Kita dalam melihat tidur yang kita lakukan setiap hari ini dari dua aspek ini. Sebagai bukti kuasa Allah yang maha besar, sebagai bukti nikmat Allah yang maha besar. Tolong masa kehidupan kita isi untuk memahami ini. Sehingga masa yang kita jalani semakin bererti. Cara kita melihat fenomena yang Allah ciptakan di alam semesta ini semakin tepat sebagaimana yang Allah kehendaki. Kan begitu arti kehidupan. Hidup akan berarti jika kita melihat segala-galanya yang ada dalam semesta ini sesuai dengan apa yang Allah suruh kita melihatnya. Nanti. Hidup akan berarti jika apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Hidup akan berarti jika sekiranya apa yang tinggalkan, apa yang ditegak, kita tinggalkan. Kan begitu. Hidup semakin punya arti, berkualiti, jika kita melihat sesuatu itu, kita melihat sesuatu yang luar biasa, kata Allah, sebagai sesuatu yang luar biasa.
Kita melihat sesuatu yang kecil, kata Allah, kita anggap kecil. Sesuatu yang penting sebagai penting. Kecuali sesuatu yang kurang penting, kita anggap penting. Paham ya? Itu cara berfikir, logika berfikir kita. Kita mesti membangun, membina satu cara berfikir yang seperti itu. Logika Al-Quran. Sebab kalau tidak, susah. Jangan kita melihat sesuatu ikut sukati. Allah sudah meletakkan panduan bagi kita untuk memikirkan dan melihatnya itu seperti apa. Ini yang selalu kita pelajari. Kita melihat kehidupan ini seperti apa. Jangan mandai-mandai. Kita mesti melihat kehidupan dan segala yang berlaku dalam hidup sesuai dengan apa yang Allah beritahukan. Begitu kan? Baik. Sekarang. Tadi katakan tidur adalah bukti kuasa Allah yang maha dasar dan juga bukti nikmat Allah yang maha besar. Tidur seringkali difahami atau ditakrifkan ya mas sekalian. Saya bacakan takrif tidur ya. Tidur yakni fatratur rahatin lil badani wal aqli tahdutsu lil insani biduni ikhtiyarin minhu. Tidur adalah satu masa, waktu, fatrah, rehat bagi tubuh badan kita dan akal fikiran kita yang berlaku bagi setiap insan tanpa pilihannya. Tidur adalah waktu rehat bagi badan dan juga bagi akal fikiran jiwa kita tanpa pilihan kita. Jika tidur itu termasuk perbuatan ittirariyah, bukan ikhtiariyah. Ada orang ingin tidur, tak boleh tidur. Ada orang belum mau tidur, mengantuk, tidur. Maknanya kita ini dipaksa untuk melakukan tidur. Bukan pilihan kita, lainlah makan. Makan pilihan kita, nak makan, boleh tak nak makan, pilihan kita. Tapi tidur tidak. Taghibu khilal al-iradah wal wa'i juz'iyan au kulliyan. Sehingga ketika orang itu tidur sebenarnya dia tidak lagi punya pilihan, tidak punya kehendak. Karena kita dipaksa. Kan dipaksa. Bukan di bawah kemauan dan kehendak kita. Bukan di bawah ikhtiar kita. Wa tatawaqqafu fiha juz'iyal wadha'if al-badaniyah. Badan rehat, berhenti bekerja. Akal pun berhenti bekerja. Nah, bila ia sudah di bawah, di luar pilihan kita, di situ pun kita sudah tahu. Maknanya waktu itu kita sedang dikuasai sepenuhnya oleh kuasa yang ada di luar kehendak kita. Pasti kuasa itu yakni Dia yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melakukannya. Tetapi kita bukan yang punya kemauan melakukannya. Bila sudah datang, kita tak boleh tolak. Bila dia belum mari, kita jemput pun tak mau datang. Apa itu? Tidur. Tidur. Yang di muka di mana mengantuk tu lah. Baiknya Alhamdulillah tengok. Bila orang diserang penyakit insomnia ke apa nama tu. Tak boleh tidur. Nak tidur pun terpaksa. Makanlah macam-macam pil. Ubat itu, ubat ni, tablet itu, kapsul ini. Baru boleh tidur. Jumpa doktor. Sekretari umpamanya, dok saya minta ini tolong aku satu. Macam mana saya boleh tidur ni? Saya sudah 3 hari tak boleh tidur. Bukan orang miskin. Bukan orang serba kekurangan. Cita-citanya semua telah berjaya. Macam mana tak boleh tidur?
Ingin tidur tapi tak boleh tidur. Sementara yang belum mau tidur, ya mungkin ada tugasan, ada apa, sudah ngantuk tidur. Itu sudah merupakan bukti nyata bahwa kita ini sebenarnya dikuasai saat itu. Sehingga apa yang berlaku pada diri kita ini di luar kemampuan dan keinginan kita. Itu satu. Di luar kemampuan kita. Nah, kerana ia dilakukan oleh Allah SWT sepenuh pada waktu kita, tanpa ikhtiar kita, pastilah, ya masih ada hikmah, ada tujuan yang agung daripada penciptanya. Heartbeat kita, jantung kita pam darah setiap saatnya. Nak pastikan darah ini kulit ke seluruh tubuh. Karena ia sebagai agen. Ini sebagai agen yang menghantar oksigen ke seluruh sel di seluruh tubuh badan kita. Pertanyaannya, heartbeat kita bergerak setiap saat. Itu kemauan kita atau kemauan siapa? Coba. Allahu Akbar. Otak kita pun, kata pakar ahli, pun sebenarnya tidak mampu mengawal jantung itu. Heartbeat itu sudah di luar lagi kawalan otak. Otak sudah tak ada ke situ. Kemauan kita pun tak ada 100%. Itu Allah. Ya, 100%. Jadi kita macam dipaksa. Dan terpaksa. Nah, bertanya, jika sesuatu dipaksa oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah dan terpaksa itu, pasti ada hikmahnya. Pertama, Allah menunjukkan kuasanya mutlak. Sehingga kemauan kita, usaha kita tidak memberi kesan apa-apa. Yang keduanya, pasti ada hikmah yang besar. Apa itu hikmah yang besar? Dari nikmatnya lah. Satu di antaranya. Karena itu perbuatan dipaksa oleh Allah untuk berlaku kita. Itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar dalam arti kata kita tidak mampu hidup tanpanya. Itu maksud nikmat yang besar. Seseorang menurut sunatullah tidak mungkin hidup tanpa jantungnya berfungsi. Jika jantung ini berfungsi atau tidak, pam darah atau tidak, Allah serahkan pada kita pengurusannya. Nampaknya kita tak ada kerja lain selain memastikan jantung pun. Walau kita tidak mungkin hidup tanpa jantung berfungsi. Itu namanya nikmat besar. Karena yang nikmat yang besar dalam arti kata kita tak mampu hidup tanpanya, Allah bagi kita percuma tanpa kita dilibatkan sama. Allahu Akbar. Syukur dengan itu. Ingat satu ini kemudian kita sesujud, syukur. Itu pun ya Allah hidup kita semakin berarti. Oksigen Allah ciptakan buat kita, dibagikan percuma. Kita langsung tak dilibatkan oleh Allah untuk memastikan bekal oksigen cukup. Allah sediakan di mana saja makhluknya, tak kira mukmin atau kafir. Jika Allah tidak ada oksigen yang diharamkan oleh Allah. Itu nikmat besar. Oksigen nikmat besar. Apa maksud nikmat besar? Nikmat Allah buat kita yang kita tidak boleh hidup tanpa nikmat tersebut. Manusia tidak mungkin hidup tanpa oksigen. Itu nikmat besar. Karena nikmat besar dan kita tak boleh hidup tanpa dia, Allah bagi kita percuma dan kita tidak dilibatkan. Bumi berpusing pada paksinya. Mana ikhtiar kita? Apakah itu kemauan kita? Adakah itu perbuatan ikhtiari kita? Semua organ yang
kerja dalam tubuh kita ini? Adakah itu kehendak kita? Adakah itu kemauan kita? Kita makanan, berbagai macam makanan dalam perut, lalu dia hadam, dicerna, lumat, lalu diasing-asingkan, berbagai zat makanan, berbagai vitamin, lalu agar seluruh tubuh sesuai dengan porsinya, keperluannya. Apakah kita dilibatkan oleh Allah? Apakah kehendak kita untuk membagi-bagi zat makanan daripada makanan kita makan ke seluruh tubuh? Sama saja. Itu perbuatan ittirori kita. Bukan ikhtiyari. Kita tak ada pilihan, bahkan bukan kemauan kita. Lagi-lagi, kenapa Allah kehendaki itu berlaku dan tak libatkan kita? Karena ini nikmat yang besar, jemaah sekalian. Nikmat yang besar, yakni nikmat yang kita tak boleh hidup tanpa dia. Sebab itu kita tak perlu disibukkan, dilibatkan oleh Allah. Kalaulah Allah serahkan pengurusan makanan yang kita telan makan telan dalam perut kita. Lalu Allah serah, sekarang terpulang pada kamu manusia, kalau kamu mau hidup, pandai-pandailah engkau membagi zat makanan itu ya. Dalam perut kamu, pandai perut kamu bekerja, yang ini asingkan ini yang dibuang ni ada. Allah serahkan kehidupan kita kepada kita, pengurusan hidup kita ini kepada kita sesaat mati kita. Wala taqilni. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku ni nafsi ila nafsi tarfata'in. Kan itu rintian Nabi. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku ini, dalam mengurus diriku ini, dan engkau berlepas tangan, ya Allah, walaupun tarfata'in, sekelip mata. Sebab bila Allah serahkan kepada kita sekelip mata, hancur kita. Jam tiba-tiba otak kita, jantung berhenti, paru-paru tak fungsi. Itu hikmahnya. Dan itu kuasa Allah yang tak ada siapa yang boleh menafikannya. Nah, tidur demikian juga. Makhluk Allah yang hidup ini tidak mungkin hidup dengan senang, dengan selesa, tanpa tidur. Tanpa tidur. Orang yang tak mau tidur bila masa tidur, tidur. Yang ingin tidur bila tak boleh tidur, tak akan tidur. Jadi kalau orang yang tak boleh tidur itu mana sudah dicabut nikmat yang besar. Ini nikmat besar ya. Karena ada nikmat kecil. Nikmat kecil yakni nikmat yang hakikatnya kita boleh hidup tanpa nikmat tersebut. Hanya kurang selesa. Contoh rumah, kendaraan, kasut, jam tangan, beg tangan, itu nikmat kecil. Maknanya apa? Kita boleh hidup tanpa nikmat tersebut. Karena ia nikmat kecil dan kita boleh hidup tanpanya, hakikatnya, ya Allah suruhlah cari kalau kita mau. Kalau awak nak, carilah, Allah kata. Tapi janganlah mata hati kita tertutup, terpesona. Karena terlalu nakkan nikmat yang kecil-kecil, sehingga sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkannya, sehingga nikmat Allah yang besar-besar yang kita tak boleh hidup tanpanya itu, kita abaikan, kita lupakan. Ya hancur hidup kita. Hancur hidup kita. Ini dia. Jadi an-naumu nikmatun mansiyah istilahnya. Tidur itu salah satu daripada nikmat yang telah dilupakan oleh ramai manusia. Nikmat besar Allah yang ramai manusia melupakannya. Sehingga seakan-akan Allah berfirman, bila Allah kata, dan dialah yang menidurkan malam hari. Disebut, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari.
Seakan-akan Allah beritahu, kamu tahu tak wahai manusia hambaku, aku ni kuasa. Dan aku dengan kuasa aku ni dengan melalui tidur. Kamu boleh tidur. Dan tidur itu nikmatku yang besar pada kamu. Kenapa kamu tidak nampak lagi aku kuasa? Kenapa kamu masih menuntut kuasa supaya aku tunjukkan kuasaku? Sedang kuasaku ini kamu alami setiap harinya. Kenapa kamu masih merasa menuduh aku tak bagi kamu nikmat hanya karena permintaanmu aku tidak kabulkan? Hanya karena usaha kamu aku belum jayakan? Wahai nikmat yang besar aku sentiasa berikan pada kamu tanpa kamu minta. Ayat ini keras sebenarnya dia sekalian. Saya itu kalau saya kata, kalau kita memberikan begitu benda yang luar biasa seperti ini, kita anggap luar biasa dalam hidup, hidup kita semakin bererti, semakin ada nilainya. Itulah. Sehingga jika kita berusaha mencari nikmat, memohon nikmat Allah, yang nikmat itu sebenarnya nikmat kecil. Kecil karena kalau tak dapat pun kita masih boleh hidup. Bila ingat yang besar ini, ya kita akan syukur, tetap sujud, tetap tawaduk, tetap ibadah. Ingat, an-naumu nikmatun mansiyah. Tidur itu merupakan nikmat besar Allah yang sering dilupakan. Tidak dianggap nikmat oleh ramai manusia. Sehingga kurang mensyukurinya. Macam mana mensyukuri? Menganggapnya sebagai nikmat pun tidak. Ia tanda kuasa Allah yang dianggap kecil. Atau dianggap tidak ada. Karena dianggap itu fitrah biasa. Biasa tidur, orang kaya tidur, miskin tidur, yang tidur. Itu memang macam itulah makhluk hidup. Allahu Akbar. Begitukah kita memandang tidur? Begitukah kita menilai tidur? Seperti itukah persepsi kita tentang tidur? Jangan. Tidak boleh. Ya? Nikmatu minallahi ja'ala fit taqwini dzati. Tidur nikmat Allah yang besar yang sering dilupakan, bukan nikmat besar Allah yang Allah jadikan. Allah jadikan pada alam ciptaannya. Walidzalika idza aradta an tanama falaisa dzalika bimaqdurika. Sebab itulah bila kita nak sangat tidur, ingin tidur, falaisa dzalika bimaqdurika. Dan itu bukan di bawah kuasa kita. Bila tak ngantuk, ya tak boleh tidur. Tidur ini tidak boleh dijemput karena itu di luar kuasa kita. Laisa bimakdurik. Itu bukan di bawah kuasa dan kemauan kamu. Walakinnahu bimakduril haq. Tetapi ianya yang di bawah kekuasaan Dia yang maha benar. Nah, di sinilah kuasa Allah itu. Benda remeh. Tapi kita tak boleh melakukannya. Karena memang bukan kuasa kita. Allah tak beri kita kuasa. Allah sedang menunjukkan kuasa yang hebat. Innahu yuqalu 'anil naum, ya. Bahkan ada yang memberi ulang naum. Tidur ni dia kata, dhaifun in talabtahu anatka ayat abaka. Tidur itu ibaratnya seperti tetamu. Seperti tamu. Yang apabila kamu menjemputnya, kamu berusaha untuk menjemputnya, ia akan membuatkan kamu letih dan penat. Tapi wa in tolabaka rohaka. Tapi jika dia tidur sebagai tamu ini mencari kamu, maka ia akan membuatmu rehat. Ya, ini agak filosofis sedikit ya. Tidur itu ibaratnya macam tetamu. Bila kita menjemput, dia tak datang. Kita penat. Mana dia cari penat. Sampai orang menghabiskan ribuan ringgit untuk boleh tidur itulah. Sehingga Allah, bagaimana ya menderitanya orang tak boleh tidur. Sementara jika tidur nikmat yang Allah besar ini mencari kita. Bukan kita mencarinya. Dia mencari kita dan jumpa kita.
Rehat serihat-rehatnya kita ya Mas sekalian. Hilang segala masalah. Minta maaf, ini bahasa yang mudah lah. Katalah jika seorang dapati bersalah oleh mahkamah, hukumannya yang digantung hingga mati. Dan pelaksanaan eksekusi mati ini yakni besok umpamanya. Besok pagi mati. Gantung. Takutnya pasti luar biasa. Jika Allah malam itu bagi dia tidur jamaah sekalian, hilang rasa takut. Jadi obat yang boleh menghilangkan masalah kehidupan, kerisauan, kesedihan, tidur. Itu jelas dalam Quran. Iya. Kisah Perang Badar, coba baca. Kisah Perang Badar, coba baca. Di mana pertemuan antara tentara Islam dan orang kafir tidak seimbang. Dari segi jumlah tentera tak seimbang. Tentera mukmin ya relatif sedikit, hanya 300 lebih. Nak melawan 1000. Si mukmin tidak ada pengalaman perang. Si kafir sudah lama kenyang dengan pengalaman gaduh dengan kaumnya. Dari persenjataan, Allah kalah lengkap. Tujuan awal pergi ke Madinah ke Badar bukan untuk perang. Tiba-tiba perang. Coba, kan kematian itu depan mata tuh. Nak melawan musuh tak ada pengalaman. Mati apabila matilah, besok matilah kita. Risau. Tapi Allah senang aja rupanya nak menghilangkan kerisauan mereka. Kegelisahan kita. Bagi mereka mengantuk, tidur dia. Tidur. Lepas perang Uhud, kalah perang. Sedih orang mukmin kalah perang. Apalagi sudah diketahui punca kekalahan. Sedih sungguh. 70 sahabat terkorban, bayangkan. Jumlah yang tidak sedikit. Lebih-lebih dalam ukuran masa itu yang jumlah orang mukmin belum berbilion macam sekarang. Jadi mati 70 itu dah tak tahulah berapa persennya. Orang mukmin yang sangat sedih, kecewa, menyesal, macam mana lagi Allah merasa berdosa. Allah bagi kita apa? Bagi dia mengantuk, tidur. Jadi tidur itulah macam tetamu. Kita mencarinya, tak dapat, kita hanya penat. Bila dia yang mencari kita, ra'arahaka. Dia akan menjadikan kita rehat. Wa ya'ti naumul mutih hatta law nama al-hasa. Dan kadang-kadang tidur ini akan mencari, mendapati, menemui orang yang sedang penat. Penat bekerja, penat itu. Allah tidur jumpa dia, dia pun tidurlah. Boleh tidur walaupun mungkin hanya di atas batu kerikil. Boleh tidur walaupun di atas lantai yang tidak bersih, tidak ada bantal. Iya. Tak ada bantal, boleh tidur. Wa qad la ya'ti naum liman yatahayya lahu walau kana ala firasyin min harir. Tapi tidur juga tak mau datang. Tidak mau menemui pada seseorang. Walaupun orang itu telah menyediakan katil yang empuk. Bilik yang nyaman. Tidur tak mau datang, penat dia. Saya masih ingat. Dan ini memang pengalaman betul ya Mas ya. Ini betul-betul memang saya mengalaminya. Dan rupanya orang sini dahulu, kalau tidak salah, ini pernah jika sendiri. Yang berbahagia Ustadz, ini Ridho ya. Ini Rodi kan. Ini Rodi, ini Abdul Aziz ya. Yang di Kelantan tuh. Adik almarhum Tuan Guru ini Aziz ya. Ini Razi kan nama dia. Kan pernah beliau dengan rombongannya pergi nak buat lawatan sambil belajar kajian lah ke Indonesia. Salah melihat pondok-pondok di Indonesia. Salah satu pondok yang dilawatinya untuk dibuat kajian perbandingan agar dapat dipraktikkan di sekolahnya di sini di Kelantan ya. Di Kelantan. Itu sekolah di mana? Pulau Besok namanya. Rumah Alhamdulillah. Ya, ini pondok modern
Darussalam Gontor. Dan alhamdulillah saya pernah belajar di sana, tapi hanya tak sampai pun 2 tahun. 2 tahun. Ya, karena saya memang dekat situ rumah saya. Lawat inginlah macam mana boleh percaya pondok ini begini macam-macam ada. Ya, inginlah mencontohi pengurusan pondok yang ini luar biasa tanpa bantuan siapa, banyak. Ringkas cerita, masuklah ke bilik asrama budak-budak. Tengok katil, ada double decker kebanyakannya ni. Ditanya, "Dek, ini katil kamu?" "Ya, ini tempat tidur ni." Jadi semua macam ni. Lalu ditanya, minta maaf, kami nak tahu, Dek. Kebanyakan katil-katil di sini ni, di asrama ni, kenapa macam tak ada bantal kebanyakannya? Selimut pun kat mana? Ini dah malam. Selimut tak ada. Macam mana kamu tidur? Bantal tak ada, selimut tak ada. Jawapan pelajar-pelajar ini mengejutkan. Nih, yang berbahagia. Nih Razi ini, dengan hubungannya. Begini, Ustaz. Kami bukan tak mampu beli bantal. Kami bukan tak mampu beli selimut. Tapi memang di sini kami tak ada dengan bantal. Apa macam mana kamu mau tidur? Kami akan tidur bila mengantuk. Bila sudah mengantuk, kami tak perlu bantal. Kata pelajar tadi, kami bila mengantuk, kami terus boom. Macam tu. Tak ada bantal, tak ada selimut. Bahkan ramai pada kami tu, bila tidur itu buku masih di tangan, melengkung ke muka dia. Mungkin rupanya sampai rupanya dia belajar, menghafal, sampai mengantuk. Dan bila mengantuk, tidur tanpa bantal. Yang berbeda, Razi hanya geleng-geleng. Kalau macam ini memang susah nak dilakukan di negeri Malaysia. Pelajar-pelajar macam itu, dia diajarnya. Dan mereka bukan anak orang susah. Bapaknya ramai yang kaya raya. Tapi diajar di pondok sekolah itu. Dan itu kami pernah merasai dahulu. Memang macam itulah. Bukan tidak dibenarkan menyiapkan katil yang sedap. Tapi mereka punya ide sendiri. Macam mana nak? Dia akan tidur bila dah mengantuk. Dan mengantuknya biasanya karena terlalu letih baca buku, baca ini, baca apa. Dah, boom itu dah. Dah landing lah. Hingga waktu subuh. Masya Allah. Betul kata sarjana-sarjana tidur ini. Tidur ini macam tetamu. Dan itu nikmat yang luar biasa. Luar biasa. Itu belum lagi. Dan kenapa pelajar tadi diajar begitu? Jam sekalian. Tidur nikmat yang besar daripada Allah dan kuasa yang besar daripada Allah. Rupa-rupanya erat sekali hubungannya dengan dzakirah. Al-alaqah bainan naumi wa dzakirah. Ada hubungan yang erat sekali antara tidur dan memori otak. Dan ini sudah dikaji ini. Sudah dikaji. Ada dalam artikel majalah Nature Neuroscience. Dalam majalah artikel Nature Neuroscience. Agak lama itu saya ingat. Tahun 2006 sudah dijelaskan. Hubungan yang erat antara tidur dan ingatan, memori. Ini telah dikaji oleh ulama-ulama saintis kini. Kajian yang hebat. Annan naum daruriyun jiddan. Bahwasanya tidur itu adalah sesuatu keperluan yang amat sangat penting sekali. Litahsini amalil dzakirah. Untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kemampuan ingatan. Pelik sungguh tu ya. Sangat pelik. Tidur yang dianggap, tidurlah. Nikmat. Ingat tadi yang saya katakan, tidur adalah kuasa Allah yang besar. Kamalu kudratihi. Tidur juga sebagai bukti kamalu nikmati. Kan itu yang saya nak sampaikan tadi. Sehingga kita dalam hidup memandang tidur jangan benda yang biasa. Tapi dalam hidup ini kita memang tidur sesuatu yang luar biasa. Karena memang ia luar biasa.
Soalnya menurut kajian saintis modern, ya mas sekalian, tidur itu hubungan yang erat dengan memori otak. Sehingga tidur adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, keperluan yang sangat penting sekali untuk meningkatkan quality memori. Fa'inda mata hamul ba'dil hayal, ya itu sudah. Saya bacakan. Anna naum yusa'idu kathiran ala tansyitid dzakirah. Bahwa ini saya baca dalam bahasa Arabnya ya, mas sekalian. Terbit sudah sangat lama itu. Dan bahkan ada bukunya. Kalau saya tidak salah ada bukunya. Karena terus terang saya ya ada sedikit minat dalam perkara ini. Saya ini ada itu kalau minat yang bergebu-gebu karena tidak punya kemampuan. Ya hanya ada minat untuk mengkaji ayat-ayat Quran atau hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu modern. Bagi saya sangat menarik sekali. Sangat menarik. Karena Islam kan rahmatin alamin. Islam ini kan sumber ilmu. Ayat pertama pun Iqra. Maka rasanya aneh kalau kita kita ingin memahami Al-Quran tapi menyampingkan ilmu Allah yang Allah ajarkan pada manusia. Itu aneh bagi saya. Apalagi Al-Quran. Isi ayat Al-Quran ini isinya didominasi oleh ayat-ayat kauniyah. Nah, ini yang kita kena maklum. Al-Quran ini ayatnya kebanyakannya ya ini ayat-ayat kauniyah. Ayat berkaitan dengan penciptaan. Memanglah ada ayat akidah ada pasti. Ayat hukum hakam pasti ada. Ayat akhlak ada. Ayat tentang alam semesta lagi banyak. Ya. Tidur dapat membantu. Ya. Yusaidu kathiran. Ini dalam majalah yang tadi saya katakan baca, jadi majalah Nature Neuroscience. Ya. Tidur boleh membantu, banyak membantu untuk meningkatkan kemampuan activity ingatan. Kama tasafa ulama Jami'atil Arizona anna alaqata yartawi an-naum wa baina dzakri tawilah wal qasirah lil insan. Dan ini dikaji panjang oleh saintis-saintis daripada University Arizona, USA. Anna alaqah, bahwasanya ada hubungan yang sangat erat antara tidur dengan memori. Sama ada memori seorang itu jadi panjang, lama, atau pendek, mudah lupa, mudah ingat tapi sekejap, atau ingat lama. Itu kaitannya dengan tidur. Wa anna an-naum bi syaklin sahih yunsitu ad-dimag bi syaklin jayyid wa bi khasatil mantaqah al-amamiyah minhu wallati hiya mantaqatun nasiyah. Allahu akbar wa lillahil hamd. Dan tidur dengan cara yang betul. Dalam hadis banyak kan jemaah sekalian? Saya yakin jemaah juga diajar hadis. Dan hadis bukan hanya bab akidah, bab akhlak, atau bab syariah. Hadis Nabi banyak pun tentang tidur pun banyak. Banyak hadis Nabi tentang tidur. Sehingga ramai ulama-ulama yang prihatin menyusun hadis-hadis tentang tidur aja. Jadi kalau ada punya kaifiatul sholati Rasulillah, cara sholat Rasulillah ada, cara wudhu Rasulillah ada. Ada juga cara tidur Rasulillah. Sarjana daripada University Arizona mengatakan, sesungguhnya tidur yang dengan cara yang betul, bisyaklin sahih. Cara betul pastilah yang sesuai dengan Nabi. Nabi tidak memberikan contoh yang baik. Ingat, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan contoh kepada umatnya, akidah ke, syariah ke, ihsan ke, akhlak ke, penghidup ke, yang baik. Tidak, tapi tidak contohkan yang baik. Nabi bagi contoh yang terbaik. Saya ulangi. Nabi Muhammad tidak bagi contoh yang baik, tapi Nabi Muhammad bagi contoh yang terbaik. Bila yang terbaik itu maknanya kita sudahlah ikut aja yang Nabi buatlah, tak payahlah mereka-reka.
Rasanya dulu Nabi bagi contoh ini kurang baik lah. Kenapa ini lebih baik? Mana ada? Yang diberi oleh Nabi yang terbaik. Bila yang terbaik, adakah yang lebih baik yang terbaik? Tak ada kan? Bukan yang baik, yang terbaik. Jadi bila tidur kita itu dengan cara yang betul, dan yang betul menurut kita orang Islam, pasti yang dicari oleh Nabi. Position dia macam mana. Semua tahulah bagaimana Nabi tidur kan. Posisi dia macam mana. Ha? Kemudian nanti kalau nak bangun macam mana. Kemudian nak dibaca apa. Semualah. Yunsitu dimaq bisyaklin jayyidin. Maka ia akan memberikan satu motivasi, semangat, meningkatkan aktiviti dimaq. Dimaq itu mana asalnya otak lah jemaah sekalian. Tidur yang baik itu akan memotivasi otak. Bisyaklin jayyidin. Dengan cara yang paling terbaik. Babi khasatil mantaqatil amamiyah. Lebih-lebih lagi bagian otak yang dirangsang, diberikan motivasi yang baik, sehingga dapat beraktiviti dengan sempurna, yakni al-mantaqah al-amamiyah. Otak bagian hadapan. Mantaqatun nasyah. Otak bagian hadapan, yang kata nasyah itulah. Mantaqah amal kan nasyah. Orang Melayu panggil ubun-ubun itulah. Jawa panggil frontal lobe itulah. Frontal lobe. Saya panggil lobus frontalis. Bayangkan, dan itu kajian orang Kapio. Jadi bila Quran mengambil berat tentang masalah tidur dan banyak ayat tentang tidur. Bahkan satu di antaranya Allah berfirman, contohnya, waja'alnakum subata. Dan kami telah menjadikan tidur kamu sebagai subatan. Subatan makna sederhana rehat. Makna sederhananya. Tapi kalau dikupas makna sederhananya termasuk yang disampaikan ini. Betul memberikan rehat pada tubuh badan. Tapi semasa badan kita rehat karena tidur, rupanya dengan sebab tidur itu, tidur memberikan satu kekuatan, memberikan satu semangat, motivasi pada otak khasnya bagian depan. Dan otak bagian depan, frontal lobe, lobus frontalis adalah itu wakil, itu adalah saksiah kita. Kepribadian kita. Kepribadian kita. Kan di depan ini. Allahu Akbar. Itu kaitan, lihat, mungkin telah kita pelajari dalam Tafsir Ulabab sudah ya. Dalam Tafsir Ulabab mungkin sudah ada bab nasiah dulu ya. Itu wah, awalnya Masya Allah itu. Luar biasa sekali itu. Ini. Jadi tidak dinafikan. Bahkan saya lupa nama sarjana ini. Ini seorang saintis Muslim daripada ITB. ITB ya. Saya lupa nama dia. Saya pernah baca artikel dia. ITB, Institut Teknologi Bandung, ITB itu. Institut Teknologi Bandung. Itu banyak saintis Muslim, banyak melahirkan tokoh-tokoh Muslim. Lama dia buat kajian. Pelajar-pelajar yang tidurnya teratur, apalagi ulang kaji, belajar. Namanya pelajar mesti belajar. Namanya pelajar, tugasnya belajar lah. Bila kita pelajar, tugasnya belajar, tugas utamanya. Kaji. Yang pandai jaga tidur, time-nya betul, cara tidur. Ingatannya tajam. Mana-mana bacaan, buku yang dibaca, pelajaran perlu dihafal. Kalau di pondok ayat mana yang perlu dihafal, yang belum dapat mampu dihafal semasa jaga, masa baca belum mampu hafal, setengah-setengah. Bila ia mampu tidur dengan sangat teratur, tiba lepas tidur jadi ingat. Iya, jadi ingat. So masa tidur rupanya walaupun badan rehat, otaknya tidak rehat. Otaknya bahkan mengumpulkan memori tadi dibuat jadi satu sehingga disimpan rapi.
Sehingga apa yang belum atau tidak mampu diingat semasa jaganya, karena baca, masa tidur otaknya bergerak, beraktif begitu pantas, sehingga menjadi dapat mengingati. Itu luar biasa itu. Itu pernah saya lupa nama saintisnya. Sayang sekali. Itu kajian makmal yang sangat lemah, kajian saintifik, berdasarkan empirik, kajian-kajian empirik, data ilmiah, kajian-kajian saintifik. Jadi tidak dapat dinafi. Dan itu keajaiban yang luar biasa. Sehingga kita faham, kita tahu apa yang kita sampaikan awal tadi. Tidur bukan benda biasa, bukan. Dalam hidup dari sekian perkara yang kita alami dalam hidup, satu di antara yang mesti dan selalu kita lakukan, tidur. Jangan hanya kita selalu melakukannya, lalu kita anggap biasa. Ini masalahnya. Walau ia bukan benda biasa. Sebenarnya benda yang luar biasa. Lebih-lebih lagi, jamaah sekalian, an-naumu bin nahar. An-naumu bin nahar. Tidur waktu siang. Itu ada juga disebut dalam Al-Quran. Ya. Tidur waktu siang pun disebut juga, tapi dalam satu ayat yang lain. Ya. Ini lagi lah manfaatnya luar biasa. Apa tidur siang dipanggil? Siesta namanya. Siesta. Ya. Qailulah, kata Rasul. Rasul SAW bahkan dalam agama kita, tidur siang itu dianggap amat disukai, mustahabbah. Ada yang mengatakan sunnah. Ya, lepas zuhur tidurlah setengah jam ke apa, tak boleh bangun. Itu bagus sekali. Itu bagus. Pertama, menepati ajaran Nabi, sunnah. Keduanya bermanfaat sangat besar bagi kita. Qailulah. Tapi namanya qailulah mesti sekejap ya. Ini lepas sembahyang puasa pula. Lepas sembahyang zuhur, habis pukul 2, lepas tu tidur. Bangun pukul 5. Itu bukan qailulah itu namanya. Itu qailulah. Baik, fi dirasatil hadisah tadi nature neuroscience tadi. Tabayyan lil ulama anna naumu athna'al lail yakfil insan. Menurut kajian terbaru jamaah sekalian, bahwa tidur malam hari semata-mata rupanya belum memadai bagi seorang insan. Balla budda minan naum athna'an nahar li fatratin qasirah. Tetapi bahkan manusia perlu tidur siang hari walaupun sekejap. Sa'ah mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, sedikit lah. Qailulah namanya. Diperlukan. Wa qad wajadu anna ad-dibagh yat'abu athna an-nahar. Kita dapati siang hari ini, ya otak pasti penat lah bekerja daripada bangun subuh fajar hingga 2 jam. Bukan tu badan yang penat, otak pun penat. Penat berfikir, penat merancang, penat menghafal, penat mengkaji, penat ini. Min tarakumil maklumat. Apalagi penat karena hendak merangkumkan. Maklumatnya macam nak menyusun maksudnya. Penat. Ibarat depan kita ada mainan puzzle, berserak macam mana nak susun ini. Tak mampu kita lakukan karena sangat penat. Fayusbihu aqalla kafa'ah, maka memadailah otak, badan direhatkan supaya otak bekerja, mampu menyusun maklumat yang berselir tadi. Bagaimana caranya? Tidur sekejap. Masya Allah. Saya baca sejarah sini saya tidak tahu. Pernah ada orang tanya, ya saya bicara karena belum, masih kecil. Ini di Indonesia. Presiden Indonesia pertama namanya Soekarno, Bapak Kemerdekaan. Ya, dianggap sebagai orator tersohor dunia. Yang waktu itu hidup dengan John F. Kennedy. Luar biasa. Bahkan berani melawan Barat waktu itu. Terkenallah seorang orator. Pemidato hebat. Pernah ditanya, macam mana Bapak Presiden punya kemampuan bercakap dan juga mengingat maklumat-maklumat untuk biasa.
Ya, sebagai orang Islam dikata ini anugerah Allah. Tapi yang kedua saya fikir dan saya merasa, karena saya membiasakan setiap hari sudah puluhan tahun, yakni tidur sekejap siang hari, Qailulah. Guru agama saya mengajarkan itu agama, itu ajaran Islam, tidur sekejap. Saya sebagai engineer belajar memang betul. Diamalkan. Setiap harinya mesti tidur. Walaupun setengah jam. Betul. Ketika badan penat, otak penat, payah nak menyusun, nak merangkum maklumat yang bermacam-macam, masalah yang ibarat puzzle masih pelik, rehatkan badan, rehat badan, otak rupanya malah bersemangat menyusun, menjadi fresh mula. Itu nikmat yang luar biasa sekaligus kuasa Allah yang tidak dapat dinafi. Wa bitali yahtaju li syai'in min ar-raha, sebab itu perlulah sedikit dan sekejap rehat siang hari. Wa hadhihi raha bi nisbati lidhiba ya bi muthabati i'adati tartibil ma'lumat wa tanzimi ihtizazatil khalaya. Allahu akbar. Dan rehat yang sekejap ini bagi otak, bagi dimak, Allahu akbar, itu sangat berharga, sangat bernilai, sangat bermanfaat. Karena ia dapat mengulangi, menertibkan, menyusun maklumat. Sehingga sel-sel yang ada dalam otak menjadi teratur dan bekerja. Berlagu, betul-betul. Bekerja serentak. Dan bekerja sama dengan sangat teratur. Setiap kholaya. Kholaya itu maknanya sel ya. Tiba sel jadi teratur sehingga bekerja. Ibarat orang nak angkat berat ya mas sekalian ya. Tuh tengok orang yang angkat berat. Kan tidak boleh terus angkat macam tak boleh. Pertama latihan, keduanya tengok. Setiap angkat mesti susu dulu, tarik nafas, pastikan. Wah, itu nak pastikan seluruh anggota tubuh badan, tulang ke apakah sel mesti berada pada tempatnya. Sehingga bila masih berada tempatnya, dia akan berfungsi sebagai semestinya. Sehingga dapat makan. Nah, otak demikian juga. Bangun tidur, kemudian suruh lari. Jatuhlah. Walaupun orang itu hebat, bangun tidur, suruh angkat. Tak mampulah. Karena seluruh anggota organ tubuh termasuk sel belum berada pada tempatnya sehingga tidak mampu berfungsi dengan sempurna. Rupanya demikian juga kholayat dimag, sel-sel yang ada dalam otak. Wa tahdidil maklumat al-kisah final sehingga dapat menjayakan, merehatkan sekaligus menjayakan, mengoptimalkan kemampuan memori seseorang itu. Itu nikmat yang tak dapat dinafikan. Di awal tadi saya sampaikan jamaah sekalian karena di awal tadi saya katakan dua, Allah dalam ayat ini menyatakan betapa besar kuasanya. Bila Allah memberitahu pada kita betapa besar kuasanya, Allah juga memberitahu pada kita sekaligus betapa besar nikmatnya. Masalahnya, macam mana kita dapat melihat kebesaran kuasa Allah dan kebesaran kesempurnaan nikmatnya di dalam apa yang disebut tidur itu. Sehingga kalau kita mampu melihatnya, sebenarnya Quran mampu menyuruh kita, Allahu Akbar. Masa kita jadi berarti, hidup kita jadi berarti. Karena kita sentiasa melihat kebesaran Allah dan merasai nikmat Allah. Tak berarti macam mana hidup macam itu. Dan memang itulah hidup yang Allah mahukan. Bila di sini hidup kita sebagaimana yang Allah kehendaki, ya nanti di akhirat sambung sajalah. Karena di sini kita sudah ada nilainya. Setiap saat ada nilainya. Setiap kita fikirkan ada nilai dari sisi Allah. Di akhirat sambung ajalah. Tinggal meneruskan sajalah. Atau bahasa mudahnya, di sini bekalan sudah cukup. Ya, masuk alam barzah, lajulah perjalanannya. Karena bekalan sudah cukup. Bekalan sudah cukup. Memang tidak mudah ya mas kalian. Memang tidak mudah. Dan tidak dinafi. Tidur sebagai nikmat Allah yang besar itu Quran sendiri pun sebut ya mas kalian. Ya,
sebut. Saya ingin sebutkan contohnya ya. Di dalam surah Rum ayat 23 tempoh hari yang kita dah pelajari. Muka surah berapa dulu? Itu dalam tafakur ya. Dalam tafakur ulul albab, surah Rum ayat 23. Kita dah pelajari tentang tidur itu sebagian daripada tanda kuasa Allah, yakni tidur kamu siang hari dan malam hari. Allah sebut tidur itu ada kalanya siang, ada kalanya malam. Sebab itu tadi dalam kajian saintifik, tidur malam hari semata rupanya tidak cukup atau belum cukup. Manusia perlu tidur di siang hari walaupun sekejap. Quran sudah sebut tidur, Allah jadikan tidur kamu malam, siang hari dan malam hari. Disebut dalam surah Al-Rum ayat 23. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang sangat besar. Apa itu tidur? Allah kata sebagai subatan. Allahu Akbar. Wa ja'alna naumakum subatan. Subat diartikan rehat. Ya, betul. Hari Sabtu hari rehat. Ada cuti sabatikal. Cuti apa? Cuti sabatikal. Rehatlah tuh, cuti rehat. Tapi balik itu penat juga. Nama cuti sabatikal, tapi kerja. Balik penat. Apalah itu istilah ya. Tapi subat, yang kita artikan itu makna asal subat, bukan rehat ya Mas Gilan. Maknanya qati'ah. Subat itu makna asal, yakni memutuskan agar manusia dapat rehat. Itu makna asal rehat. Qati'an lirahatil abdan. Kita sibuk, kemudian kita putus. Kita berhenti sibuk, nak memberi ruang pada badan untuk berhenti. Nah, itu namanya subat. Subat itu artinya memutuskan. Kemudian kita kan rehat, tak salah lah. Fa'inal a'dha wa jawari takilu minal kharaka. Ya, karena seluruh anggota badan itu bergerak, bekerja. Maka perlu Allah katakan rehat, subatan. Jemaah sekalian, sebenarnya tidak habis-habis bila kita bicara tentang ayat-ayat seperti ini. Betul. Apalagi dengan kemajuan ilmu yang Allah ajarkan hari ini, mempelajari ayat seperti ini memang tidak habis. Ada saja penemuan baru. Ingat ya, ayat ini, kalau ayat akidah, ayat syariah itu dah hatam, dah tamat maksud saya. Bila Allah kata solat 5 waktu wajib, ya sudah wajib sampai bila-bila. Tak ada pembaruan. Sebab itu jangan terlalu kreatif dan inovatif dalam ayat-ayat hukum akam. Ya sudah jelaskan ayat Quran. Babi itu haram, ya sudah haram. Tak perlu terlalu kreatif dan inovatif. Ya mungkin haram itu dulu, sekarang nampaknya dengan babi dibagi makanan yang bersih mungkin halal kot. Itu mengada namanya. Itu mengada. Tapi ayat kauniyah, sebab itulah tadi saya katakan tujuan kita, jika selama ini kita menganggap sesuatu ciptaan Allah itu benda yang biasa, bahkan tak terlintas dalam fikiran kita, kita rugi. Rugi kita. Sedangkan hakikatnya benda yang kita anggap biasa, bahkan macam tak ada apa-apa itu, kata Allah, ini besar. Ini serius ni. Tidur ini benda yang besar, kata Allah kepada kita. Ini nikmatku yang besar. Ini tanda kuasaku yang dahsyat. Macam mana kamu anggap remeh? Nah, di sinilah kerugian kita. Hidup kita menjadi rugi, hidup kita menjadi kurang ada makna. Kurang berkualiti. Itu maksud saya. Sebab itu mengkaji ayat seperti ini dengan ya semampu yang boleh, itu amat sangat digalakan. Ya Mas kan, itu segala penjelasan sedikit, walaupun masih banyak ya. Nah, di sana bahkan ada panggil mukjizatun naum. Ada mukjizatun naum. The miracle of sleep. The miracle of sleep ada. Disebutkan. Tafsir Al-Wasit juga menjelaskannya bagaimana tentang tidur ini. Tafsir Ar-Razi juga sudah ada jelaskan. Dan bacalah tafsir-tafsir.
Dan kalau baca tafsir, usahakan baca beberapa tafsir yang mungkin penafsirannya berbeza antara sunnah yang lain. Nah, itu. Jangan baca tafsir 5 tapi tafsirnya sama. Itu ibaratnya macam baca satu aja. Baca 5 tafsir tapi ulasan mufasir sama tentang ayat itu sama dengan baca satu. Tapi coba kalau baca 3 tafsir, mufasir ini maknanya begini rupanya dari sudut ini. Yang Musa ini membaca dari sudut ini. Wah, itu kita dapat 3 ilmu itu. Satu ayat sudah 3 ilmu. Kalau 2 ayat. Nah, itu cara dia ya. Cara dia. Sebab setiap mushaf ini ada kecenderungan lain. Yang ulama tafsir ahli bahasa pasti akan lebih menumpukan fokusnya pada pemilihan kosakatanya, dan itu hebat itu. Begitulah. Jadi itu saja kurang lebih yang dimaafkan. Kemudian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.